lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema tentang kunci sukses ada pada wanitamu. Ini Masya Allah luar biasa ya. Dan sebelum kita lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah tayangan tentang istri kode minta diajak jalan-jalan. Ini dia tayangannya. Aduh, besok udah hari Minggu ya. Oh, libur, tanggal merah. Udah lama banget nih gak jalan-jalan hari Minggu. Kayaknya enak dah kalau ke puncak. Gak usah. Gimana kalau ke pantai aja? Jangan, kejauhan. Makan bakso aja deh besok, gak apa-apa kok. Ikhlas bener, makan bakso aja. Hari Minggu makan bakso enak. Makan bakso enak. Harus gitu juga ya sebenarnya, kasihan banget tuh istrinya ya Allah. Sampai dari yang jauh, sampai yang sedang, sampai yang deket makan bakso aja katanya diajak jalan-jalan makan bakso. Nah ini Ustadz Maulana nih, pertanyaannya ya. Apa benar jika suami memenuhi kebutuhan istri dan anak wanita termasuk hak uang jajan atau jalan-jalan nih akan membuat suami menjadi sukses? Wah. Kadang banyak istri dan anak wanitanya ini pada mengeluh nih, atau mungkin anak-anaknya ya semua ya, jarang diajak jalan-jalan gitu loh. Lalu seperti apa batasan suami memberikan uang jajan atau mungkin jalan-jalan refreshing ya kepada istri dan anak-anaknya? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Makasih banyak Mas Fadli. Yang selalu ngajak anaknya jalan-jalan mulu. Iya itulah. Luar biasa di Ustadz Maulana. Kalau saya Sabtu Minggu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yuhlifuhu. Apapun yang kau keluarkan Allah akan gantikan lebih banyak daripada itu. Nafkah dari sini ketika seorang laki-laki memberikan sedekah, memberikan kepada keluarganya, Allah ganti lebih banyak, berlipat kali lipat. Maka jangan pelit pada keluarga. Betul, kelihatannya sih sepele uang jalan-jalan itu atau jalan-jalan atau sebenarnya jalan-jalan itu tidak mesti jauh. Makan bakso depan rumah tak masuk tadi tuh. Itu adalah alternatif terakhir. Dari puncak, dari laut ke puncak sampai makan bakso. Tadi bagus. Izin Ustazah Lulung, Ustaz Belangkong Loren, UDL, Masya Allah, Tabarakallah yang sudah luar biasa berdakwah di mana-mana. Nah kali ini kita bahas tentang jalan-jalan. Kalau Ustaz Belangkong Loren kemana-mana bawa keluarga enggak? Sesuai dengan kebutuhan aja Ustaz. Sesuai kebutuhan, Iya. bagus ya. Kalau Ustazah Lulung enggak usah ditanya ya. Kemana-mana suaminya ikut. Suaminya ikut. Dan anaknya selalu Ipar, diajak. ipar saya ikut, anak saya ikut, Iya. buah saya Bahkan ikut, semua orang ikut. tuanya ikut semua. Nah, Iya, Kita sudah lihat, enggak usah ditanya, saya lihat sendiri. Nah dalam hal ini batasan uang jajan bagi seorang istri dan anak perempuan dalam Islam itu dijelaskan bahwa berdasarkan kemampuan. Ingat ya, ada namanya makanan pokok, itu harus dikeluarin. Kebutuhan untuk sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. 1, 2, 3, sandang, pangan, papan. Apa maksudnya? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada keluarga. Kan ada kebutuhan keluarga yang tidak boleh tidak dipenuhi. Termasuk hidupnya, kesehatannya, pendidikannya. Ada namanya menutup auratnya. Bahkan, maaf saya pinjam kata-kata ini. Kalau memang biasanya dia tidak bisa kerja sendiri, harus dibantu. Siapkan pembantu. Siapkan asisten rumah tangga. Sesuai, kalau aku nggak usah, aku bisa sendiri, kata almarhumah. Atau masih hidup, aku bisa sendiri. Aku tidak mau dibantuin orang supaya aku bisa. Ya terserah. Yang jelas kalau bisa ada yang bantuin supaya kamu tidak capek. Dan dalam hal ini, kalau jalan-jalan kan nafkah kan ada 3. Berdasarkan kalau batasannya, tadi kan Mas Fadli nanya, batasannya gimana nih? Berdasarkan kemampuan, berdasarkan kebutuhan, dan berdasarkan kesepakatan. Nah dalam hal ini kemampuannya cuma bisa, budgetnya cuma dalam negeri. Dalam negeri aja. Oh ternyata tidak, budgetnya cuma dalam kota. Ya dalam kota aja. Ternyata budgetnya cuma dalam lingkup kelurahan. Dalam RT. RT dan sebagainya. Dan tergantung. Karena kalau bisa, karena ini kan masa pandemi. Jadi kita di rumah aja ya. Ciptakan kebahagiaan liburan di rumah. Kebersamaan. Apalagi namanya anak yang minta.
Kalau saya sih anak saya minta Mas Fadli. Jadi mintanya Sabtu Minggu karena Senin sampai Jumat kan mereka pada sibuk sekolah, Betul. kursus dan ngaji, kemudian bimbang belajar dan sebagainya. Jadi memang Sabtu Minggu dia selalu minta, Abah Sabtu Minggu ini kita kemana Abah? Sabtu Minggu ini kita ngapain aja Abah? Jadi kita kemana kita ngapain. Iya. Tapi itu kan ada budgetnya. Dan memang itu sesuai kemampuan. Sekali lagi sesuai kemampuannya karena jangan sampai justru menjadi benalu pada dirinya. Betul, membahayakan. Dan juga ya buat para laki-laki, ya ini pelajaran buat saya nih terutama. Apa Jangan itu? pernah janji. Oh iya. Iya kan, kalau giran ada, ayo jalan-jalan kalau giran. Udah janji Tapi ya kan. kalau saya lihat Tak Mas kunjung Fadli tiba. luar biasa. Wah, Sudah pernah ke bahaya. Dubai sama keluarga. Amin, Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah, Kemana-mana saya alhamdulillah. lihat, alhamdulillah. Sampai ke Bali, kemana, Masya Bener. Allah. Kalau nggak bawa keluarga tuh rasanya tuh kurang nikmat jalan-jalan tuh percuma kayaknya ya kan. Kayaknya Iya aduh dong. kita senang-senang sendiri buat apa udah sering. Alhamdulillah anak-anak kita yang belum Maaf, tahu. itu nyunggun saya ya. Kita lanjut lagi nih. Udah jangan ngebahasin gituan katanya nih. Saya mau nanya sama Ustadz Blangkon Loreng nih. Mohon Siap, izin Mas ya. Fadli. Di dalam Islam kita bicara masalah tentang wanita. Ini Siap. mungkin wanita yang lagi nonton di rumah nih banyak yang bertanya-tanya. Ada yang suaminya nggak nafkahin, ada yang suaminya males-malesan, Nah, itu. ada yang suaminya nggak mau ibadah, ada yang segala macam. Ini ada nggak berhak nih atau hak dalam Islam ini wanita ini memiliki minta cerai kepada suaminya. Dan Siap, siap, seandainya ada, apa saja syarat-syaratnya yang harus dipenuhi baru bisa dilaksanakan gitu loh. Mohon izin penjelasannya. Siap, Tafadhol. terima kasih. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ngapunten guru-guru kula Ustadz Maulana, Ustadzah Lulung lan guru-guru enggang wonten Jawi ngrika mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat sensitif. Sebuah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita semuanya dan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan di dalam Al-Quran mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Jadi pernikahan itu sebenarnya adalah pengen untuk menjadi mawaddatan wa rahmatan. Jadi cinta kasih. Tapi ketika di dalam rumah tangga tidak terwujud demikian, maka apakah seorang istri, ini bukan wanita lah ya, bukan cuma sekedar wanita, Iya. tapi Istri. Nopo seorang istri boleh meminta cerai, meminta pisah dalam bahasa agama disebut dengan khulu. Apakah boleh seorang wanita dalam hal ini istri khulu atau meminta cerai terhadap suaminya? Syaratnya apa? Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencerai itu adalah hak dari seorang suami. Mboten enten istri mencerai itu mboten enten. Yang mencerai itu menceraikan adalah seorang suami. Tapi istri bisa meminta khulu, meminta cerai dengan syarat-syarat di dalam fikih dijelaskan. Yang pertama, kalau dia seorang suami sudah keluar dari agama yang dipeluknya, yaitu murtad. Murtad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seorang suami moro tangan. Nah, moro tangan ini apa? Enteng tangan. Suka menyakiti. Suka mukul. KDRT. KDRT. Ya, dalam bahasa sekarang disebut dengan KDRT. Yaitu kekerasan di dalam rumah tangga. Sidik-sidik nempeleng, sidik-sidik nempeleng. Atau disakiti apa? Yaitu tadi disakiti. Tidak diberikan nafkah lahir maupun tidak diberikan nafkah Batin. batin. Jadi istrinya dibiarkan kayak boneka nganggur, mboten wonten gunane. Tidak ada gunanya. Sayang banget. Ya, itu. Nauzubillah. Maka dan juga termasuk seorang istri boleh meminta cerai atau khulu terhadap suaminya manakala dia secara fisikly, taruhlah suaminya secara fisikly sudah tidak mampu secara permanen memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Maka istri boleh meminta cerai, dalam hal ini adalah khulu, dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama, kemudian membayar iwatnya. Itu. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal
Al-Fakir sudah sebutkan, sebuah rumah tangga, membina rumah tangga adalah menginginkan kebahagiaan. Tapi kalau sudah tidak terjadi kebahagiaan, maka mungkin dengan cara khulu ini adalah jalan kebahagiaan akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi. Apa nih? Jangan gampang-gampang minta cerai. Cerai. Cerai itu halal, tetapi menggoncangkan arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun gampang-gampang kurang titik jaluk pegat, kurang titik Iya. jaluk pegat. Kudu sing sabar. Benar. Oke. Tapi memang begitu Ustadz ya namanya gimana? yang namanya perempuan itu kalau misalnya dikasih hak cerai talak sama Allah, mungkin suaminya 1 hari bisa 4 kali Wah. ditalak itu. Dicerai. Tapi ya gitu ya, maksudnya ya boleh. para wanita juga harus bisa menahan. Kalau memang itu nggak ada alasan dari 6 tadi, berarti nggak ada alasan yang namanya untuk minta hulu sama suaminya. Iya, bahkan tidak mencium baunya Betul, surga. bahkan tidak mencium baunya surga. Siap. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah yang ada di rumah. Kita lanjut ke pertanyaan tadi sebelum iklan. Ya, Ya, itu apa itu? apa benar ada haknya yang sering dilupakan oleh yang namanya suami atau ayah kepada istri dan anaknya ini? Dan ini katanya kalau tidak dipenuhi, ini bisa berakibat fatal. Wah, karena mentalnya wanita itu akan terkena gitu loh. Hak Kena apa nih? mental ya. Apa nih Ustazah? Nah, kalau kita di sini akan ngomongin masalah bagaimana jika ada seorang suami atau ayah ya yang mengabaikan hak-hak ini sehingga terjadilah yang fatal terhadap anak perempuannya atau fatal terhadap istrinya. Tentu pasti ada, yang namanya juga hidup, ada senang, ada susah, kan begitu tadi di awal kita bilang. Mohon izin guru-guruku. Siap. Karena di sini banyak juga bapak-bapak, mudah-mudahan jadi bapak-bapak yang soleh ya. Amin. Yang GGS, ganteng-ganteng soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini penting sebagai seorang suami kepada istri, hak untuk disayangi, dicintai dan dihargai. Karena apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya kan? Sebagai seorang suami, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, yang ma'ruf, ya kan? Jangan mentang-mentang misalnya dia mencari nafkah, kemudian pulang-pulang main lempar sepatu, lempar tas, lempar anduk, kan? Ini juga tidak menghargai. Karena apa? Kelihatannya memang seorang istri di rumah tuh, kamu ngapain aja di rumah? Ngapain? Coba ya tukeran tempat ya. Hello bapak-bapak, itu dari pagi sampai pagi kerjaan. Gak ada yang namanya beres-beres semua. Semua dikerjain sama perempuan. Yang masak iya, nyuci iya, kalau dia tidak memiliki khodimat. Kalau punya tetap aja dia akan turun tangan. Jadi Rasulullah pun pernah mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang sangat sederhana dan bersahaja. Beliau pernah bersabda, aku diberi rezeki oleh Allah berupa rasa cinta kepada engkau wahai istriku. Masya Allah. Jadi walaupun Rasulullah pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu dengan Saudah radhiyallahu anha, tapi Nabi tidak pernah marah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya istrinya marah bukan marah karena benci, tapi marah karena cemburu. Itulah. Jadi seorang suami harus ngerti apa perasaan istrinya. Dan kalau bagaimana dengan perlakuan seorang ayah dengan anak wanitanya harus berbeda. Perlakuan dengan anak wanita berbeda dengan anak laki-laki. Karena anak wanita lebih peka perasaannya. Ya, jadi kita benar-benar ini yang namanya anak perempuan ini, cinta pertama seorang anak wanita adalah ayahnya. Nah, cakep kan? Cinta pertama seorang anak wanita adalah ayahnya. Jadi sebagai seorang ayah jangan sampai kejadian ya, maaf di negeri ini banyak sekali anak perempuan yang berayah tapi tidak berayah. Gak ada yang namanya, dia cuman ada tapi tidak yang namanya mengurusnya, Betul. mendidiknya. Ada ayah tapi tidak berayah, nauzubillahi min zalik, ya kan? Jadi mudah-mudahan nih seluruh ayah-ayah kita doain. Jangan juga ya, memang dampaknya seperti sekarang ini maaf banget ya. Karena banyaknya terjadi PHK, banyak sekali ada ayah-ayah yang tidak percaya diri. Dia nggak pede sama anaknya, padahal itu Nauzubillah adalah min dzalik. suatu hal yang harus dihindari. Kenapa? Apalagi Bagaimanapun ada- juga ayah adalah Ya. berjasa pada kita. Ayah udah cerai sama ibunya, anaknya nggak dikasih nafkah, Nah, nggak dibayarin banyak. sekolah, Fatal ya kan? tuh, ya Ya, kan? tinggal nunggu aja nanti di akhirat pertanggungjawabannya, nauzubillah min zalik, ya Makanya, Allah. ya Allah. Nah, sekarang gini, saya mau izin sebentar sama guru-guru Mau semua, kemana nih? sama jamaah juga, Ustadz Maulana, ya Ustadz Blangkon Loren, juga Ustadz Lulu. Siap. Saya ada tamu nih, ada Dian Ayu. Oh Masya Mau Allah. ngobrol-ngobrol seputar Siap, siap, kesehatan. siap. Oke, Wah, baiklah. sebentar, mohon izin ya. Oke. Permisi dulu Ustadz, Bangga, ya, bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Diana Ayu, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam Fadli, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Aduh ini seru banget ya bahasan pagi ini Bener. ya kan. Kunci sukses ada di istrimu atau wanitamu. Ini di rumah juga lagi nonton nih pasti ibu-ibu ya terutama. Wah. Tuh kan. Ya, Papa nonton Pak, sini Pak, denger ini Bener, gitu bener, ya. Bener. Nah Fadli, tapi aku merasa sukses kalau aku bisa membawa keluargaku ke arah yang lebih baik. Betul. Salah satunya menggunakan semua yang halal, termasuk pasta gigi. Masya Allah, benar banget ya. Tapi sekarang kita sudah tenang karena sudah ada Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas kita biar lebih segar. Alhamdulillah, itu sebabnya Fadli, aku dan keluarga sudah menggunakan pasta gigi Sasha ini karena sudah terjamin halal. Tentu terjamin halal ya, karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Bener banget. Nah untuk jamaah Islam itu indah di rumah, khususnya nih para istri dan ibu seperti aku, yuk ganti pasta gigi di rumah dengan pasta gigi Sasha. Selain halal dan aman, insya Allah bisa bawa kebaikan untuk kita dan keluarga tersayang. Masya Allah, karena sudah saatnya nih ya, kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi Masya Allah, jadi semua udah keluarga pakai semua ya? Oh semua, sampai ke saudara-saudara. Oh hebat. Iya dong. Kayak gitu dong.